Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir pada presentasi kali ini. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknik-teknik konseling. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Halimatus Sa'diyah, Lulu Satriani, dan Siti Safira. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Case Study Pendekatan Behavior. Untuk lebih lanjut, mari simak pemaparan presentasi berikut ini. A. General overview dari teori behavior. Tujuan utama terapi perilaku adalah menghilangkan pola perilaku maladaptif klien dan menggantinya dengan pola yang lebih konstruktif. Beberapa teknik perilaku utama adalah desensitisasi sistematis, paparan in vivo, metode relaksasi, penguatan, pemodelan, pelatihan keterampilan sosial, program manajemen diri, pendekatan perhatian dan penerimaan, latihan perilaku, pembinaan, dan teknik multimodal lainnya. Pendekatan ini memiliki unggulan dalam menentukan tujuan perilaku yang jelas dan konkret yang dapat dipantau dan diukur. Praktik berbasis bukti paling baik dipahami secara luas dan mencakup keahlian klinisi, penelitian terbaik yang tersedia, dan mengevaluasi karakteristik, budaya, dan profesi klien. B. Perspektif terapis multimodal behavior pada kasus root. 1. Penghantar. Terapi multimodal adalah pendekatan berbasis luas, sistematis, dan komprehensif untuk terapi perilaku yang membutuhkan ekletisisme teknis, yaitu penggunaan teknik yang efektif terlepas dari titik asalnya. 2. Penilaian multimodal dari root. A. Perilaku, yaitu gelisah, menghindari kontak mata, berbicara cepat, kurang tidur, dan mudah menangis. B. Memengaruhi, yaitu kecemasan, panik, depresi, dan perasaan terjebak. C. Sensasi, yaitu pusing, kelelahan, bosan, dan sakit kepala. D. Perumpamaan, yaitu citra tubuh yang tidak baik dan citra diri yang buruk. E. Kognisi, yaitu keraguan tentang haknya untuk sukses. F. Hubungan interpersonal, yaitu ketidaktegasan. G. Obat-obatan dan faktor biologis, yaitu kelebihan berat badan. Yang ketiga, memilih teknik dan strategi. Tujuan terapi multimodal bukan untuk menghilangkan setiap masalah yang teridentifikasi. Beberapa orang menanggapi dengan peningkatan ketegangan paradoks ketika berlatih relaksasi dan penting untuk menentukan jenis relaksasi tertentu yang sesuai untuk klien individu. Yang 4, itu ada sesi terapi dengan root. Saya menargetkan hanya item yang paling menonjol dan membantu bekerja menuju mitigasi atau eliminasi mereka dengan memilih metode pengobatan berbasis data. Yang 5, ada sesi bersama dengan Ruth dan John. Lintasan pengobatan tergantung terutama pada kesiapan Ruth untuk berubah. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berniat untuk pergi keluar dari cara saya untuk ikatan dengan John untuk mendapatkan kepatuhannya. Yang ke-6, ada komentar penutup. Pendekatan multimodal mengasumsikan bahwa hasil pengobatan yang langgeng memerlukan kombinasi berbagai teknik, strategi, dan modalitas. Yang C, perspektif lain dari terapis behavior pada kasus root. Pertama, ada pengantar. Terapi perilaku awalnya berfokus pada teknik desensitisasi sistematis berdasarkan pengkondisian klasik dan strategi penguatan berdasarkan pembelajaran operan. Yang kedua, ada fitur dasar terapi perilaku. Karakteristik dasar terapi perilaku diantaranya, perilaku bukan hanya sesuatu yang dapat kita lihat, tetapi juga mencakup proses internal. Kemudian, perilaku dipelajari setidaknya untuk sebagian besar. Kemudian, terapi perilaku bergantung pada bukti secara pragmatis bahwa semua aspek konseling terapi perilaku mengakui pentingnya individu, lingkungan individu, dan interaksi antara orang dan lingkungan. 3. Proses terapi perilaku. Proses umum yang terlibat dalam terapi perilaku meliputi membangun hubungan terapeutik,
menilai masalah dan isu dalam kerangka kontekstual, mengidentifikasi dan menentukan target perubahan, pilih dan terapkan strategi intervensi berbasis bukti, memantau dan mengevaluasi kemajuan tujuan, dan mempersiapkan rujukan, penghentian, pencegahan kekambuhan, dan tindak lanjut. 4. Penerapan pendekatan perilaku dengan RUT. Dengan membangun hubungan terapi dan penilaian awal sebagai konselor RUT, kemudian menilai kekhawatiran dan konteks RUT dan melakukan wawancara asupan menyeluruh menggunakan kerangka kerja dan mencatat pengaruh-pengaruhnya. 5. Komentar proses. Pemantauan diri adalah intervensi perilaku berbasis bukti yang merupakan bagian dari proses intervensi yang lebih besar dikenal sebagai manajemen diri. D. Cara kerja Chery Corey dengan RUT dari perspektif behavior. 1. Asumsi dasar. Asumsi dasar pendekatan perilaku adalah bahwa terapi paling baik dilakukan secara sistematis. 2. Penilaian RUT. RUT merasa pertama, dia sering merasa tegang sampai panik dan ingin belajar untuk bersantai. Kedua, tidak memiliki keterampilan untuk meminta apa yang dia inginkan dari orang lain. Ketiga, tujuan terapi. Tujuan proses terapeutik yaitu pelajari dan praktikkan metode relaksasi, belajar mengelola stres secara efektif, dan pelajari prinsip dan keterampilan pelatihan penegasan. 4. Prosedur terapi. Terapi perilaku adalah pendekatan pragmatis, kemudian mengevaluasi hasil proses terapeutik dan mengajarkan keterampilan. 5. Proses terapi. Proses terapeutik dengan mengumpulkan data dasar tentang tujuan spesifik, mempelajari teknik manajemen stres, dan mengembangkan program untuk mengurangi ketegangan. 6. Komentar proses yaitu mempraktikkan latihan relaksasi. 7. Beberapa pikiran akhir. Dari penilaian komprehensif klien dengan membantu mengidentifikasi tujuan dan membuat konsep. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.